Halo, perkenalkan nama saya Ayuni dari absen 9. Halo semuanya, perkenalkan saya Siva Nurazara dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Rafifa Azila dari absen 27. Perkenalkan, nama saya James Sanders dari absen 17. Perkenalkan nama saya Alia Kikar dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Dita dari absen 20. Halo guys, ayo kita langsung aja lanjut ke kantinnya. Yuk. Yogas. Ini adalah Bunda, salah satu yang dagang di kantin sekolah kita. Nah, kalau boleh tahu, Bunda jualan apa aja di sini? Banyak macamnya, ada roti, dagangannya nasi, terus kayak cireng dan jajanan yang lainnya. Mie juga termasuk, ada minuman, aneka minuman, kopi, minuman dingin, gitu banyak lah pokoknya. Tapi yang paling sering ini ya Bunda ya? Ya, Nah, jadi yang paling sering ini ada pizza sama roti coklat. Bunda, kalau boleh tahu harga satu piece pizza ini berapa ya Bunda? itu udah jual 3.000, Oh, kalau yang roti coklat? 2.000. Iya. Terus persediaannya berapa Bunda biasanya? Sehari. Iya. Kalau pizza 60 piece kurang lebihnya lah. Oh, yang ini 60 piece. Iya. Kalau yang ini? Roti coklat 50. Biasanya yang beli siapa aja Bunda? Ya, ada guru juga, ada anak-anak juga. Kalau anak-anak ini berapa biasanya beli semuanya? Belinya kalau anak-anak tergantung sih, tergantung ininya. Kadang-kadang 10, terus ada juga 5 gitu. Berarti rata-rata 10 ya Bunda Ya, ya? kalau guru lebih banyak. Oh, kalau guru berapa? 25 lah, 25. Banyak juga ya. Kadang suka dibawa pulang sih, di rumah. Kalau anak paling makan sini. Dan Bunda, kalau boleh tahu, total biaya pesanan siswa itu berapa ya Bunda? Total biayanya? Iya. Total biayanya berarti kalau siswa ya 30.000 lah kalau 10 biayanya. Yang 10 kan satu 3.000. Nah, misalkan 3.000 tuh, kali 10 aja 30.000. Sama roti coklat, Coklat berarti 20.000. Kalau produksi. kalau misalnya total biaya pesanan dari guru biar berapa Bunda? Banyak sih, bisa 75, 10.000. Kalau 25, kalau pesannya 25. Tapi kalau pesanan lebih banyak lagi nggak bisa sampai 95.000. Ada lagi yang perlu tanyain? Sudah. Terima kasih. Makasih Ya, Bunda. sama-sama. Setelah melakukan wawancara dan inilah hasil perhitungannya. Let's go. Saya Ayuni, saya sebagai perwakilan kelompok, saya akan menjelaskan mengenai sistem program linear yang telah kelompok kami buat. Oke, kita akan baca pertanyaannya terlebih dahulu ya, yaitu seorang pedagang mempunyai persediaan hanya 60 pieces pizza dan 50 pieces roti coklat. Pedagang tersebut mendapat pesanan dari siswa, yaitu pizza sebanyak 10 pieces dan roti coklat sebanyak 5 pieces, serta dari guru yaitu pizza sebanyak 15 pieces dan roti coklat sebanyak 25 pieces. Jika biaya dari pesanan siswa sebesar Rp40.000 dan biaya dari pesanan guru sebesar Rp95.000, tentukan pendapatan maksimum pedagang tersebut. Oke, mari kita jawab. Pertama, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Ya, ini termasuk model matematika, yaitu pertama kita akan menentukan kata yang akan kita jadikan seperti ini, ya, simbol atau tanda. Yaitu kita terdapat ada kata hanya di soal, yaitu hanya 60 pieces. Yaitu hanya 60 pieces di soal, yaitu yang ini, ya. Maka tandanya itu adalah kurang dari. Oke, maaf. Oke, pertama variabelnya itu kita akan isi yaitu dengan pizza dan roti coklat. Pesanan siswanya kita isi sesuai yang ada di soal, habis itu pesanan gurunya dan persediaannya.
pesanan guru sebagai variabel sebagai Y, sedangkan pesanan siswa sebagai X. Lalu, setelah kita mengisi sesuai dengan yang ada di soal tersebut, maka kita akan membuat fungsi kendalanya ya, dan fungsi X dan Y, yaitu 40.000 X ditambah 95.000 Y, yang artinya 40.000 X dari pesanan siswa, 95.000 pesanan guru. Dan ini termasuk sudah ada di dalam pertanyaannya ya, sudah tertera jelas. Lalu kita buat fungsi kendalanya, yaitu tinggal menggabungkan saja, yaitu 10X dari pesanan siswa dan 15Y dari pesanan guru. Habis itu kurang dari sama dengan 60. Habis itu ada 5X dari pesanan siswa dan 25Y dari pesanan guru, kurang dari sama dengan 50 ya. Setelah itu kita buat seperti ini. Ini wajib kita letakkan di dalam membuat model matematika. Setelah itu kita akan menentukan daerah penyelesaian. Oke, bagaimana sih cara menentukan daerah penyelesaian? Menentukan daerah penyelesaian ini kita ambil saja dari fungsi kendala, yaitu 10X tambah 15Y kurang dari sama dengan 60 dan 5X tambah 25Y kurang dari 50 ya. Setelah kita masukkan ke dalam sini, tanda atau simbol ini kita akan ubah menjadi sama dengan. Lalu kita akan membuat perhitungan seperti ini ya, untuk menentukan daerah penyelesaian. Misalnya yaitu Y-nya 0, maka kalau misalnya Y-nya 0, maka 60 dibagi 10 ya, sama dengan 6. Kalau misalnya X-nya 0, yaitu 60 dibagi 15, yaitu 4. Nah, lalu kita tinggal menggabungkan X dan Y-nya ini ya. Habis itu kita akan membuat titik uji. Nah, jika titik ujinya benar, maka tandanya itu akan ke arah yang benar. Jika titik ujinya salah, maka tandanya itu akan ke daerah sebaliknya yang benar ya. Begitu pula dengan bagian 5X tambah 25Y kurang lebih dari sama dengan 50. Oke, setelah kita membuat perhitungan seperti ini, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya di grafik. Oke, kita akan masukkan saja ke dalam grafiknya, yaitu tadi kan kita udah dapat nih 6,0 dan 0,4 ya. Untuk 10X tambah 15Y kurang lebih dari sama dengan 60. Nah, kita masukkan saja di sini. Ini 6,0, ini 0,4, lalu kita garis. Lalu di sini kita masukkan juga yang 5X tambah 25Y kurang lebih dari sama dengan 50, yaitu 10,0 dengan 0,2. Habis itu kita garis. Nah, kita akan mencari HP-nya. Nah, di sini di titik uji posisi 2,1 termasuk benar. Ya, 2,1 termasuk benar. Berarti kan ini 2, 1. Berarti ke bawah nih. Ke bawah. Yang bagian 5X tambah 25Y ya. Berarti ke bawah dia arsir ke bawah. Lalu pada titik uji 10X tambah 15Y kurang lebih dari sama dengan 60, titik ujinya adalah 1,1. Ya, berarti diarsirnya juga ke bawah. Ya, semuanya ke bawah. Maka kita akan menentukan HP-nya. Artinya daerah mana yang selalu terkena arsir. Ya, kelompok kami sudah menentukan, yaitu daerah yang selalu terkena arsir, yaitu pada bagian sini yang kami tulis HP ya, himpunan penyelesaian. Ini adalah daerah yang selalu terkena arsir. Setelah kita menentukan HP-nya di sini, kita akan mengeliminasi atau mencari titik yang tidak diketahui, yaitu di bagian sini ya, titik potong di sini. Dengan cara bagaimana kita mengetahuinya? Bisa saja kita mengetahuinya secara langsung, tetapi kalau ingin lebih akurat maka kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Oke, mari kita mencari tahu titik potong ini berapa. Dengan cara mengeliminasi dahulu
ya. Yang tadi yaitu 10x tambah 15y sama dengan 60, dengan 5x tambah 25y sama dengan 50. Kita ambil dari angka depan ini. Kita balik saja, ini dikali 5, ini dikali 10 ya. Setelah itu kita kalikan semua angka yang di sini dan variabel yang di sini dengan angka 5. Jadi yang ini 10x kali 5 50x, 15 y dikali 5 75y, 60 dikali 5 sama dengan 300. Begitu pula bagian 5x tambah 25y sama dengan 50. Lalu setelah kita mengkalikannya ya, kita akan menjumlahkannya ya, atau mengurangkannya dahulu ya. Nih 50x dikurang 50x berarti x-nya habis ya. Sudah habis, ini sudah habis. Nah, 75y dikurangi 250y, maka akan menjadi min 175y. Lalu 300 dikurangi 500 yaitu menjadi min 200 ya. Nah, y min 175 akan dibagi oleh min 200. Min 200 dibagi min 175. Maka ini akan menjadi positif karena min bertemu min. Jadi 200 dibagi 175 adalah 1. Jadi y-nya adalah 1. Lalu mari kita mencari x-nya dengan cara substitusi. Yaitu kita ambil saja salah satunya, yaitu 10x tambah 15y sama 60. Kita masukkan angka y variabel ini, kita ganti dengan angka 1 karena y-nya sudah kita ketahui. Lalu kita kalikan ya, 10x tambah 15 kali 1 sama 15, habis itu 60 tetap. Habis itu 10x, 15 nya pindah ruas jadi 60. Kalau pindah ruas berarti dia akan menjadi negatif. 60 dikurangi 15 jadinya ya. Yaitu 45, lalu 10-nya dibagi. 45 dibagi 10 sama dengan 4,5. Maka x-nya adalah 4,5. Jadi daerah titik potong ini adalah 4,5,1 ya. X-nya 4,5, y-nya 1. Jadi setelah kita mengetahui titik potong ini, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif tersebut. Oke, fungsi objektif ini kita ambil dari soal yang sebelumnya, yaitu dari model matematika, yaitu di sini dari biaya pesanan guru dan siswa ya. Nah, kita pindahkan ke sini. Lalu titik pojok ini diambil dari titik yang ada di himpunan penyelesaian. Di sini kan ada 0,2. Di sini ada 6,0. Di sini ada 4,5,1 ya. Kita masukkan saja di dalam titik pojok di sini ya. Kita tulis saja. Lalu fungsi objektifnya kita tulis juga ya. Nah, di sini yaitu 40.000 dikali 0. Jadi 0-nya di sini, 0,2-nya 0-nya dipindah sini. 95.000 dikali 2 sama dengan 190.000. Karena 40.000 dikali 0 tetap aja 0 ya. Jadi tetap 190.000. Lalu 4,5,1 pun sama caranya dan hasilnya 275.000, 6,0 pun sama caranya dan hasilnya 240.000. Jadi pendapatan maksimum pedagang tersebut adalah 275.000 dan pendapatan minimum karena pendapatan maksimumnya itu kan 275.000, berarti minimumnya itu adalah 195.000. Karena di soal yang ditanya adalah pendapatan maksimum, maka kita akan terterakan kita kasih penjelasan yaitu pendapatan maksimumnya saja. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seek young and make your sing or go.